Menjadi cawapres termuda di antara cawapres yang lain membuat kapasitas Gibran Raka Buming Raka sedikit diragukan. Bahkan, tak sedikit publik yang merasa Gibran terlalu dini untuk terjun dalam pemilu terbesar di Nusantara. Meskipun begitu, anak sulung Presiden ke-7 itu memiliki track record yang amat mengesankan selama menjabat sebagai wali kota Solo, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang teramat pesat. Menjadi bukti keberhasilan Gibran dalam memimpin Surakarta. Tak perlu berlama-lama lagi. Berikut 7 mega proyek kota Solo di era Gibran yang buat dirinya pantas menjadi cawapres Indonesia. 1. Rel layang Simpang Joglo. Proyek rel layang kereta api di Simpang Joglo bisa dibilang salah satu mega proyek Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, rel layang ini disebut-sebut akan menjadi rel layang lintasan kereta api terpanjang di Indonesia, di mana pembangunan rel layang yang diprediksi menelan dana hingga 920 miliar rupiah ini adalah untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi pokok permasalahan di Simpang 7 Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo. Rel layang ini memiliki panjang 270 meter dengan rangka utama yang didesain tanpa baut, sehingga bagian-bagian rangka harus disambung dengan pengelasan pada ketinggian hingga 40 meter di atas tanah. Selain itu, rel layang ini juga memiliki tampilan yang cantik, yakni bagian atap jembatan akan berbentuk khas Joglo. Ditambah lagi dengan bagian bangunan yang dilapisi baja bermotif batik Sidomukti khas kota Solo, serta warna merah pada tiang baja yang bermakna keberanian, membuat jembatan ini bukan hanya berguna, tapi juga memiliki filosofis tersendiri. Adapun proyek kerjasama Kemenhub PUPR dan Pemkot Solo ini akan tersambung November 2023 dan diuji coba Oktober tahun depan. 2. Revitalisasi Pasar Jongke. Sebagai salah satu tempat yang menjadi urat nadi perekonomian, kondisi Pasar Jongke yang berada di Kecamatan Lawean memang cukup memprihatinkan. Setiap diguyur hujan, pasar ini hampir selalu kebanjiran. Oleh karena itu, proyek revitalisasi bernilai 138,5 miliar rupiah ini sudah dilakukan Pemkot Solo sejak Juli 2023 lalu. Salah satu tujuannya agar pasar ini terbebas dari banjir dengan cara melakukan pengurukan lahan pasar hingga aman dari banjir puluhan tahun ke depan. Dari segi tampilan, Pasar Jongke akan mengusung konsep gedung hijau dan mengadopsi desain klasik gaya kolonial yang mewah. Ada juga selasar di tengah bangunan pasar, tapi tidak memisahkan bangunan satu dengan bangunan lainnya. Dari segi kapasitas, pasar ini bisa menampung hingga 1.000 pedagang. Dan yang lebih penting lagi, pasar ini akan dibangun dengan konsep ramah difabel, sehingga siapapun bisa datang ke pasar yang pembangunannya selesai pertengahan tahun depan. 3. Masjid Raya Syekh Zayed. Dibangun pada 2021 dan rampung tahun 2023, Masjid Raya Syekh Zayed yang berlokasi di area seluas 2,9 hektar bekas depo Pertamina Gilingan Banjarsari ini merupakan pemberian dari Pangeran Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo yang diketahui memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Desain bangunan masjid ini bisa dikatakan sama persis dengan Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tapi juga tak meninggalkan konsep Indonesia dengan karpet yang didesain dengan motif batik Solo dan Pekalongan. Selain itu, masjid yang menelan biaya 5,7 triliun rupiah ini memiliki 2 lantai, dengan luas bangunan utama masjid sekitar 8.000 meter persegi yang bisa menampung hingga 12.000 jamaah. Bagian atasnya terdapat 82 kubah berhiaskan batu alam dan 1 kubah utama. Lalu ada juga ruang VIP, taman, perpustakaan seluas 20 meter persegi. Dan nantinya akan dibangun Islamic Center berisikan TPA, tafsir Al-Quran, madrasah, dan tempat pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk halal.